Oke, teman-teman semua, dimanapun kalian berada, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Pendengar setia Ngopi Podcast dari kelompok 1, batch 2, Laksar, Kementerian PU. Ini kita masuk lagi di Ngolah Pikir Podcast di episode ketiga ya, teman-teman. Jadi spesial episode ketiga ini kita akan membahas keseluruhan apa saja yang sudah kita dapatkan dari awal distance learning bersama Pak Setio. Kurang lebih sudah 5 hari ya, kita udah dapat materi pembekalan, terutama dengan persiapan kita menjadi seorang ASN yang sesungguhnya. Nah, jadi mungkin kita lebih ke sharing-sharing aja nih. Dari kelompok 1 mungkin bisa berbagi juga ke para pendengar setia kita. Kira-kira apa sih yang udah kita pelajari, hal-hal apa saja yang udah kita pahamin, mulai dari materi hari pertama sampai materi hari keempat ya tadi ya. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja nih, karena ya udah mungkin podcast terakhir juga di agenda 1 ini. Jadi mungkin monggo silakan kalau ada yang mau mencoba sharing knowledge-nya untuk kita semua dan pendengar setia Ngopi Podcast di seluruh penjuru Nusantara. Asik. Lanjut Mas Kevin. Siapa nih? Ya udahlah, kayaknya Bang Jordi ini karena udah on mic duluan ya. Jadi boleh silakan Bang Jordi. Kalau ada hal-hal yang mau dibagiin pada siang hari ini. Ya boleh. Kalau yang aku dapetin ya selama 5 hari kita udah ngikutin materinya Pak Setio. Dan kalau yang saya tangkap memang Pak Setio itu lebih menekankan terkait ya perilaku kita ke depannya sebagai ASN tuh bagaimana cara kita menyikapi hal kondisi baik atau buruknya, terus juga kita harus melek juga terkait informasi-informasi terbaru. Jadi jangan ngebuat image PNS itu atau ASN itu seperti yang masyarakat omongin sekarang. Kan banyak tuh isu-isu negatif terkait ASN atau PNS. Nah, mungkin dari materi-materi dari yang sudah disampaikan Pak Setio, jadikanlah image PNS itu sebagai mata pencaharian yang harus dijadikan inilah kayak wah aku mau jadi PNS nih ke depannya gitu. Dibalikin lagi lah masa-masa itu dengan ya kita nge-branding diri kita dengan hal-hal yang positif juga, yang kayak memang kita lebih komunikatif dengan masyarakat, kita juga lebih transparan sama masyarakat, gitu-gitu. Kalau dari aku gitu sih Mas Kevin, lebih ke secara global ya sih kalau aku menangkapnya. Berarti kalau dari Bang Jordi mentionnya ke arah materi yang ini ya, apa namanya, perilaku seorang ASN ya. Yang sempat kemarin Ya, kan kita disajikan video ada yang viral di Facebook ya, ASN ya yang benar Mas misalkannya Kevin. udah lewat jam masuk kerja gitu. Itu kan sebenarnya metode yang disampaikan Pak Setio adalah bagaimana kita memahami suatu perilaku itu dari pengalaman orang lain gitu. Jadi nggak mesti kita yang ngalamin dulu baru kita bisa belajar gitu kali ya Bang Jordi ya. Ya betul Mas Kevin. Ya. Jadi fokusnya lebih ke implementasi. Oke, ya sih. Itu juga kemarin materi yang cukup seru ya. Jadi bisa jadi refleksi kita bersama sebagai seorang CPNS. Oke, mungkin dari yang lain, ada materi lain mungkin yang lengket lah sampai sekarang gitu, yang udah diajarin atau udah dikasih oleh Pak Setio. Oke, boleh. Saya mau Rebutan. Nah, rebutan boleh duluan Mas Koyo, boleh kita silakan. Ngalah saya. siapa nih mau duluan? Lanjut nggak apa-apa, Mas Lalu boleh. Ya, Karena saking boleh. banyaknya kita diajarin sama Pak ini ya, Pak Setio. Jadi boleh saya mau nambahin ini dulu. Yang tadi benar kata Mas Jordi, kita diajarin gimana cara berkomunikasi seperti itu kan. Nah, yang saya tangkap yang paling melekat di saya itu dari Pak Setio itu beliau mengajarkan kita bagaimana kita harus berpikir out of the box dan open minded, ya kan? Jadi gimana kita melihat sesuatu itu dari berbagai sudut pandang, jangan hanya dari satu sudut pandang. Kita menafsirkan sesuatu dan juga memvisualisasikannya. Jadi
Eh, yang saya tangkap, mungkin yang paling saya sukai dari materi Pak Setio itu yang bagian gimana kita berpikirnya tidak seperti biasa. Jadi kita harus menganalisis seperti itu. Mungkin saya lempar lagi ke Mas Cleo karena sudah tidak sabar sepertinya. Silakan Mas Cleo. Bisa aja Mas Lalu. Iya, yang saya tangkap sih benar seperti yang sampaikan Mas Jordi tadi, kita itu dituntut update ya terkait info-info yang terkini. Kayak kemarin kita bahas soal kasus Bupati di Pati ya, Jawa Tengah, Iya, terkait Bupati. isu yang soal kenaikan pajak 250% itu ya. Saya kaget, saya nggak seaktif itu. Ternyata beliau lebih update gitu loh dengan berita-berita yang kekinian yang utamanya berkaitan dengan dunia pelayanan kepada masyarakat ya, itu bisa kita bilang seperti itu. Yang kedua tadi sepakat yang dikatakan Mas Lalu, memang beliau menyampaikan agar kita juga open minded, jangan hanya melihat dari sudut pandang satu pihak tapi pihak yang lain juga. Kayak yang disampaikan sebelumnya kan ada eh, apa kemarin itu ya isu yang ya sama sih yang soal kita bendera kemarin juga gitu kan. Kita belajar harus menyimak dari setidaknya dari dua sisi pro dan kontra. Jangan hanya menilai dari sisi masyarakat saja, juga belajar juga menilai dari sisi pemerintah. Terus yang saya tangkap itu terkait kita tuh harus peka terhadap siapa yang kita layani. Jadi misalnya kita sebagai ASN di bidang ke SDM-an atau orang-orang yang bergerak di bidang SDM, artinya kita harus kenal bahwa yang kita layani itu adalah teman-teman internal kita. Terus misalnya kita bergerak di dunia layanan rumah sakit, misalnya di bidang kesehatan, itu kan nanti kita bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kita harus menyesuaikan di mana posisi level pendidikan lawan bicara atau lawan layanan kita, sehingga kita dapat menyesuaikan pola komunikasi yang bisa kita terapkan kepada lawan bicara kita seperti itu. Itu sih luar biasa yang disampaikan Pak Setio. Saya sukanya itu karena lebih aktual dan memang di kehidupan sehari-hari yang kita hadapi secara langsung seperti itu. Begitu sih Mas Kevin, lalu Mas Jordi, kalau yang saya tangkap ya. Berarti kalau dari Mas Lalu sama Mas Leo tadi itu lebih concernnya ke arah bagaimana penyajian materi dari Pak Setio ya, dimana kita dituntut untuk memahami sesuatu itu bukan dari textbook gitu, bukan dari sekedar teori, tapi disandingkan dengan aktualnya gimana sih di lapangan gitu. Jadi kita bisa lebih paham, bisa lebih relate. Kalau misalnya hal-hal yang mungkin kita pahami sebatas teori atau sebatas ilmu pengetahuan aja tuh ternyata beneran kejadian gitu, baik atau buruk. Ya saya sepakat juga sih kalau itu. Mungkin kita lanjut dulu aja mungkin ke Mas Mbak yang lain nih yang belum kira-kira lebih apa ya konsepnya atau yang paling melekat sampai sekarang itu kira-kira pembelajaran tentang apa sih dari Pak Setio? Kalau menurut aku, oh ya Mbak Isti duluan. Gantian Mbak, gantian. Nggak sabar Mungkin ya. ini. Lagi pada semangat nih. Kalau menurut aku pelajaran dari Pak Setio yang paling diingat itu tentang branding diri kita ya. Karena kan branding diri kita itu sebagai ASN harus menjadi ASN yang profesional. Terus juga harus menjunjung tinggi integritas. Jangan sampai kalau Pak Setio sering ingetin, kita tuh jangan sampai kasih contoh yang nggak baik, terus tuh sampai terjebak ke hal-hal yang diri kita sendiri. Kalau bagi aku branding diri kita sebagai ASN. Oh, kalau dari aku ini bisa dilanjut nih. Lanjut aja langsung kali itu. Oh ya, kalau dari aku sih, menurutku apa yang diajarin dari Pak Setio ini dari hari pertama sampai hari ini tuh ada berhubungan gitu. Dimana kita sebagai ASN tuh disuruh
mengerti tentang wawasan kebangsaan, terus bela negara, di mana bela negara sebagai ASN ini kan kita menjalankan pekerjaan kita secara profesional. Kemudian di hari berikutnya, maaf suaranya itu enggak Enggak, dari aman, luar? Mbak. Enggak ya? Aman ya? Bagaimana rencana aksi kita sebagai ASN karena kita kan masih muda-muda nih, masih usia 20-an sampai 30 mungkin. Kita yang akan membawa Indonesia ini ke Indonesia 2045 Indonesia emas, di mana kita ini nanti akan membawa Indonesia itu ke tujuan tersebut atau tidak gitu. Jadi menurut saya apa yang diajarin Pak Setio ini, di mana kita sebagai ASN dituntut agar kita profesional, terus menghilangkan stigma buruk tentang ASN, membawa Kementerian PU ini menjadi lebih baik lah dan membawa Indonesia ke tujuan finishnya nanti. Berarti kalau dari Mbak Isti sama Mbak Dewi, secara keseluruhan ya mungkin kita sepakat semua lah ya, yang udah pernah diajarin Pak Setio sebenarnya juga ya setuju sih berkesinambungan ya, karena pada akhirnya kan membawa kita untuk bisa bersiap supaya jadi generasi emas juga gitu. Jadi kita jadi apa ya, jadi tulang punggung mungkin ya suatu saat untuk menjadikan Indonesia emas bukan Indonesia cemas gitu ya. Ya ya benar benar. Ya mungkin terakhir nih dari Bang Ivan, kira-kira Bang Ivan gimana Bang? Materi apa yang Ya, paling melekat sampai sekarang Bang? ya, mungkin untuk materi yang sangat menarik ya bagi saya Mas Kevin itu yang materi pertama itu terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Kita kan backgroundnya instansi pusat ya. Kalau di daerah mungkin cukup homogen. Kalau di pusat ini heterogen ya. Kita banyak sekali dari berbagai macam latar belakang, daerah, suku, agama bekerja di satu tempat yang sama gitu. Kemarin percontohan dari Pak Setio itu kita disuruh nyari soto-soto itu, ingat nggak kalian? Yang sebutin soto-soto yang ada di Indonesia. Nah itu percontohan dari Pak Setio terkait eh, memang di PU juga di kita ini sebagai ASN pasti bakal bertemu banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah dari situ apakah kita bisa membuat berkolaborasi dengan baik atau bahkan dari keberagaman itu malah menghancurkan organisasi kita gitu sebagai ASN. Nah, kita diarahkan oleh Pak Setio itu untuk bisa memadukan gitu antar perbedaan itu menjadi satu kekuatan. Itu menurut saya sangat menarik ya. Sama juga mungkin ada yang terkait analisis isu kontemporer kita diajarkan oleh Pak Setio bahwa dunia ini terus berubah setiap hari gitu. Banyak sekali analisis isu kontemporer yang terjadi gitu hingga hari ini seperti perubahan iklim, perubahan ekonomi, pergerakan apa namanya peran Amerika berkurang, adanya BRICS seperti itu. Jadi kita harus peka sih terhadap perubahan dunia dan juga kita harus bisa mengikuti segala bentuk perubahan yang ada. Sama terakhir itu yang bela negara, kita itu kan mungkin stigma masyarakat masih banyak bahwa bela negara itu harus turun perang, angkat senjata seperti itu. Terus di materi awal diperlihatkan oleh Pak Setio terkait remaja SMA yang belum bisa apa namanya perhitungan ya kalistung dasar itu kan sangat miris sebenarnya. Cuma yang sedikit kita terkecoh itu bahwa bukan masalah menghakimi siswa tersebut, harusnya kita melihat bahwa yang awal itu apakah informasi itu benar apa tidak. Nah, salah satu bentuk bela negara selain ikut perang adalah kita memfilter informasi gitu, sehingga informasi yang salah atau hoax itu tidak beredar di masyarakat. Mungkin seperti itu, Mas Kevin, apa yang bisa saya ambil dari Pak Setio. Jadi kalau dari versinya Bang Ivan itu lebih concern ke arah materi yang wawasan kebangsaan sama bela negara ya. Iya, Nah, waktu itu betul, sempat Mas kita Kevin. bahas di podcast episode 1 ya. Dari episode Benar, 1 kita bahas masalah bela negara, yang masalah bendera One Piece itu ya. betul. Ya, jadi sebenarnya kan kalau yang aku tangkap ya, mungkin sebelum kita coba
kemas jadi satu satu apa ya kesimpulan ya. Kalau dari aku juga paling menyoroti dari segi apa yang udah kita lakuin sih. Jadi bukan apa yang udah kita dengar gitu, tapi apa yang udah kita lakuin selama 4 hari ini. Kan kita sebenarnya dari segi keseharian kita kan selain dengar materi ada penugasan ya. Dan menurut saya dari penugasan pun kita lebih banyak mengeksplor hal-hal yang mungkin belum belum terlalu jelas gitu ya dari sisi penyampaian materi melalui Zoom gitu. Jadi kayak kita sebenarnya bikin podcast dari episode 1 sampai sekarang udah episode 3, terus ada lagi tugas individu. Sebenarnya kan itu sebagai bentuk apa ya pengayaan kita di satu sisi dan di satu sisi juga sebagai indikator kita dalam memahami apa yang udah diberikan Pak Setio. Jadi memang dari rangkaian berapa hari ini sangat banyak sebenarnya yang udah kita dapatkan dan apa ya. Jadi sebagai kelompok satu nih kita pengen lah orang-orang yang mendengarkan podcast kita juga ikut paham gitu. Jadi mungkin kan persepsinya beda-beda ya. Setiap dari kita dalam menangkap sebuah materi kan beda-beda. Nah, cuman di sinilah pentingnya kita berbagi gitu. Jadi kita bisa menyamakan persepsi, bisa mungkin aku nggak ngeh nih kalau misalnya maksud positif kayak gitu, tapi melalui pembicaraan kita hari ini ada hal yang mungkin terlewat tapi udah bisa kita ingat lagi gitu. Jadi itu sebuah hal yang positif lah ya. Jadi kalau bisa aku simpulkan dari hari pertama sampai hari keempat, di mana kita disiapkan dibekali materi sebagai persiapan kita menjadi seorang ASN, mulai dari pengetahuan kita soal negara ini, bagaimana cara kita memperkuat identitas nasional kita supaya kita nggak terombang-ambing lah dengan isu-isu yang beredar. Apalagi juga mungkin kelupaan ya masalah teknologi informasi ya. Dan itu juga sempat jadi bahasan menarik, di mana teknologi informasi ini juga jadi kayak dua mata pisau gitu. Satu sisi bagus, di satu sisi juga ancaman karena penyebaran informasinya terlalu masif dan bisa membahayakan identitas nasional kita gitu ya. Jadi selain kita diperkuat masalah kita sebagai WNI tentunya sebagai masyarakat, terus juga kita dibekali bagaimana sebagai seorang CPNS, seorang PNS bagaimana, dan lebih khusus lagi bagaimana kita dalam memajukan Kementerian Pekerjaan Umum. Ya nggak sih yang kemarin itu yang podcast di episode 2 ya, yang kita rencana aksi bela negara ya. Kita udah mempersiapkan diri untuk menyampaikan satu dua kata. Ya, satu dua kata mungkin untuk sebagai penutup podcast ini. Terkait apa nih? Terkait bagaimana kita terkait rencana aksi ya? PNS, ya PNS Kementerian PU. Ya, boleh. Oh ya, mungkin ini ya. Kalau saya pribadi karena basic pekerjaan sebelumnya itu memang nggak PU ya. Sharing yang diberikan oleh Pak Setio ini sangat mengena dengan keseharian nanti teman-teman atau kita semua nanti di dunia PU ya. Dan ini menurut saya benar-benar real yang bakal kita hadapi karena pertemuan dengan perlintasan kita dengan kontraktor, terus dengan aparat-aparat setempat. Nanti itu juga. Waduh. Apa ini adalah keunikan podcast kita ya. Ya ini adalah bentuk ya efisiensi lah ya, karena kita kan nggak bisa tatap muka secara langsung, jadi memang kejadian kayak gini harus dimaklumi ya penonton setia Ngopi Podcast. Jadi mungkin ya udah untuk mempersingkat waktu kali ya, jadi ya mungkin cukup sekian lah ya dari kita kelompok satu yang bisa kita berikan gitu. Jadi mungkin apa yang teman-teman dengar semoga bisa diambil baiknya, karena kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama berkembang untuk Kementerian PU dan tentunya untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kalau gitu saya Kevin Alvito mungkin bisa dilanjut sebagai penutup. Lalu cek. Ya gimana Bang? Mungkin untuk closing terakhir kita coba yel-yel aja kali ya. Oh ya, aja boleh. Siap. Setuju banget tuh saya. Kelompok satu tekad, Satu Satu arah. satu tujuan. CPNS PU
membangun negeri, Membangun negeri, berdoa berdoa secara secara hati. hati. Doa. Ya dan. Dadah. Oke, Sampai jumpa di bye-bye. episode selanjutnya.